Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, kita masih melanjutkan tentang 9 adab olahraga di dalam Islam. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan 5 dari 9 adab. Ya, yang pertama, niat olahraga agar sehat, agar kita bisa beribadah dengan baik karena hidup kita yang sehat. Ya. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban, jangan sampai aktivitas fisik kita ini kemudian dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang harus dilakukan. Ingat bahwa olahraga, aktivitas fisik ya hukumnya tidak wajib ya, tetapi sebagian mengatakan sunnah, terutama untuk 7 bidang olahraga itu ya, dan yang lainnya adalah mubah. Tentu jangan sampai meninggalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pakaian ya, jadi tetap perhatikan bagaimana kaidah untuk menutup aurat. Tentu tidak hanya pada saat olahraga ya, tetapi olahraga itu juga harus diperhatikan ya. Bukan apa-apa, karena di hari-hari ini kita sering menyaksikan ya banyak banyak dari jamaah kita ya, saudara-saudara kita muslim yang saat olahraga justru tidak mengindahkan pakaian-pakaian sesuai syar'i ya. Kemudian yang keempat adalah tidak menerapkan praktek judi dalam olahraga. Jadi saya juga tidak tahu asal muasalnya ya, tapi seringkali olahraga sering diidentikan juga dengan perjudian ya. Dari banyak perjudian yang mendompleng di olahraga atau olahraga yang mendompleng di perjudian, saya juga agak kurang. Yang jelas, adab dalam Islam tentu kita boleh berolahraga tetapi jangan menerapkan perjudian. Dan yang kelima adalah tidak menciptakan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Sehingga pilihlah olahraga-olahraga yang sesuai dengan kapasitas kita. Dan jangan juga olahraga yang bisa membahayakan. Beberapa olahraga sering kita larang, walaupun larangan itu juga sering menjadi bahan perdebatan. Ya, misalnya cabang olahraga tinju gitu ya, yang konon katanya itu bisa menciptakan mudarat ya. Walaupun ternyata banyak petinju-petinju yang juga saudara-saudara kita muslim ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah 5 yang sudah kita jelaskan di podcast sebelumnya, dan kita menginjak yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah tertib dan menaati aturan olahraga. Setiap cabang olahraga mempunyai etika dan aturan yang harus ditaati. Sementara dalam agama Islam itu sendiri, disiplin dan tertib merupakan bagian dari akhlak yang baik. Pada saat menjalankan olahraga, maka harus menghormati setiap aturan yang diberlakukan, baik itu aturan di permainan atau tata tertib yang ada di tempat olahraga. Jika menaati peraturan, maka semua bisa berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang harmonis dan kondusif. Adab olahraga dalam Islam juga harus selalu menjaga etika. Artinya tidak melakukan tindakan curang seperti berbuat tidak jujur atau macam-macam ya, seperti juga penggunaan doping ya dalam pertandingan. Menghormati aturan bisa menciptakan suasana yang kondusif serta adil di dalam setiap kompetisi ya. Jadi ini olahraga terutama yang bersifat kompetisi, maka tertib dan menaati aturan itu menjadi satu adab yang betul-betul harus diperhatikan bagi kita sebagai umat muslim ya. Kemudian adab yang ke-7 adalah menghargai, hindari permusuhan dan menjunjung sportivitas. Sportivitas merupakan salah satu nilai yang sangat penting di dalam olahraga, karena semua harus menghargai lawan, menjunjung tinggi prinsip fair play dan menghindari sikap permusuhan di dalam kompetisi.
Sikap kedewasaan sangat dibutuhkan supaya bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Adab olahraga dalam Islam saling menghargai dan menunjung sportivitas sangatlah dianjurkan. Jadi kalau kita sering menyaksikan olahraga di kita masih ada tawuran, ya, bahkan sampai terjadi kerusuhan, ya, sampai terjadi penembakan di kasus di Panjuruan, tentu ini sangat jauh dari adab berolahraga menurut Islam. Mengingat bahwa olahraga adalah hak setiap manusia, maka harus menjaga sikap untuk saling menghargai dan juga menghormati. Kemudian adab yang ke-8, ya. Sebisa mungkin sama juga dengan amalan-amalan, ya. Sering kita ada satu hadis kalau tidak salah, ya. Jadi amalan yang baik adalah yang kontinu, yang rutin, yang ajak, yang terjaga. Jadi adab yang ke-8 adalah mari kita lakukan olahraga, aktivitas fisik kita itu dengan rutin, dengan tertib sesuai jadwal gitu ya. Jadi tidak istilah orang Jawa rubuh-rubuh gedang. Jadi ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur gitu ya. Jadi jagalah rutinitas tadi. Tidak mudah ya menjaga rutinitas ini. Makanya sering dikatakan ya amal yang baik itu adalah yang rutin walaupun sedikit ya. Jadi kita rutinkan ya yang sedikit itu, syukur nambah tetapi jangan ditinggalkan gitu ya. Olahraga yang dilakukan secara rutin merupakan kunci agar bisa menjaga kesehatan dalam tubuh. Jadi kemanfaatan olahraga itu akan menjadi terasa jika kita bisa melakukannya dengan rutin. Di dalam ajaran Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian tanggung jawab pada diri sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan berolahraga secara teratur supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga mengurangi stres serta memperbaiki mood. Dari sini seorang muslim sangatlah dianjurkan agar menjadikan olahraga sebagai salah satu bagian gaya hidup. Gaya hidup yang sehat tentu saja, ya. Baik itu berlari, berjalan, berenang, atau bahkan melakukan aktivitas fisik lainnya. Untuk memperoleh manfaat secara maksimal, maka bisa membuat jadwal olahraga secara teratur, pilihlah waktu tertentu di dalam sehari untuk melakukan aktivitas fisik, melakukan olahraga baik di pagi maupun sore hari. Ya. Malam hari bagaimana? Ya, malam hari kalau saya sangat tidak dianjurkan gitu ya. Tetapi dalam konteks darurat ya boleh-boleh saja gitu ya. Begadang jangan begadang bila tidak ada artinya ya. Jadi boleh saja kalau ada perlunya katanya begitu ya. Kemudian yang terakhir ya, adab olahraga, adab beraktivitas fisik menurut Islam. Ini terakhir, tapi ini penting adalah tidak bercampur dengan yang bukan muhrim. Selama melakukan olahraga sangat dianjurkan agar selalu menjaga batasan-batasan syariat, khususnya dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, ini kita hidup di negara Indonesia yang dengan dasar Pancasila ya kadang-kadang tidak mudah ya, tetapi ya disinilah nanti kuncinya kita memilih pemimpin yang takwa ya, takwa dalam arti menjalankan syarat-syarat Islam ya. Umat muslim dianjurkan agar tidak bercampur baur bersama dengan orang lain yang bukan muhrimnya. Jika olahraga dilakukan di tempat umum, selalu jaga etika dan kesopanan supaya tidak melanggar aturan agama. Termasuk menjaga perilaku atau pandangan supaya tetap berada dalam batasan yang diizinkan dalam agama. Hindari interaksi secara berlebihan dengan lawan jenis. Apabila memungkinkan, lakukan olahraga bersama dengan kelompok yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Cara ini bisa membantu untuk menjaga kesopanan dan akhlak dalam berolahraga. Jadi saya kira dalam perkembangan hari-hari ini ya harus kita apresiasi ya munculnya ada kolam renang khusus
akhwat gitu ya. Mungkin nanti ada tempat senam khusus akhwat gitu ya, dan sebagainya. Dan saya kira ya perlahan-lahan mari kita wujudkan itu semua. Demikian 9 adab olahraga menurut Islam kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.